kami dari tim BOR 3 akan mempresentasikan skenario sesi praktik untuk coaching. Pada kesempatan ini sebagai coach adalah Ibu Sepridayeni dan sebagai coachnya adalah saya sendiri Yuliani. Silakan Sep. Yoel, kenapa kamu berdiri di sini, nak? Ada apa, sayang? Oh, Bu Sepri. Gini Bu, kebetulan saya bertemu Ibu di sini. Bisa saya minta waktunya sebentar, Bu? Saya ingin berbincang dengan Ibu. Oh iya, tentu ibu ada waktu. Kalau begitu kita bicaranya di sana saja ya, nak. Baiklah, ada apa, Yoel? Coba ceritakan sama ibu masalahnya. Begini, Bu, belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam satu mata pelajaran, Bu. Apa yang ingin Yoel capai di akhir diskusi kita nanti? Pada dasarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya tadi, Bu. Terus apa lagi, nak? Saya bingung, Bu, mengapa saya diperlakukan tidak adil oleh salah satu guru mata pelajaran. Jadi, kira-kira apa yang harus saya lakukan, Bu? Boleh Yoel ceritakan kepada ibu apa yang Yoel rasakan pada saat sekarang ini, sayang? Saya merasa diperlakukan tidak adil oleh guru tersebut. Apa yang membuat Yoel merasa tidak adil dari guru tersebut? Begini, Bu, sebelumnya saya tahu bahwasanya guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid-murid, kawan-kawan mengikuti les privat tersebut kecuali saya. Jadi saya Hmm, merasa tidak nyaman karena, pada saat pembelajaran guru tersebut sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privat dengannya. Terus selain tidak nyaman, adakah hal yang lain yang Yoel rasakan pada saat ini? Selain tidak nyaman, saya merasa bahwa nilai yang diberikan pun rasanya tidak adil, Bu. Para murid yang mengikuti les privat dengan beliau itu mendapatkan nilai yang lebih baik daripada saya. Padahal sebelumnya saya, adalah siswa yang selalu juara dan dapat nilai tertinggi di kelas, Bu. Jika boleh Ibu tahu, seperti apa ketidakadilan yang Yoel rasakan atau yang Yoel maksudkan itu, bisa Yoel ceritakan lebih lanjut lagi kepada Ibu? Begini, Bu, rasanya pada saat ulangan, saya merasa sudah menjawab soal-soal yang diberikan, tapi mengapa saya selalu mendapatkan nilai yang kecil, Bu? Selama ini, langkah-langkah apa yang telah Yoel ambil dan menghadapi masalah Yoel ini? Ya, selama ini saya rasanya sudah rajin belajar, kemudian mengulang pembelajaran yang saya dapat di sekolah di rumah. Jadi saya menduga-duga bahwasanya nilai yang saya dapatkan itu karena saya tidak mengikuti les privat dengan guru tersebut, Bu. Oh, apakah Yoel pernah mendiskusikannya atau menanyakan langsung kepada guru yang bersangkutan tersebut? Belum sih, Bu. Tapi saya lihat sebelum mereka les privat ke guru tersebut, saya selalu merasa nilai saya lebih tinggi. Namun setelah mereka les dan saya tidak, saya memperoleh nilai kecil. Oh, baik, lalu kesempatan apa yang Yoel miliki sekarang ini? Saya punya kesempatan tadi, Bu. Saya sebenarnya tadi berdiri di depan ruang guru dan saya berkeinginan menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya selama ini, Bu. Kenapa tidak Yoel lakukan, sayang? Tapi saya merasa takut, Bu. Nanti saya dimarahi. Itulah mengapa saya ragu-ragu menemui guru tersebut. Apakah Yoel pernah kena marah sama guru tersebut? Belum, Bu. Ya, gurunya sih baik, Bu.
Cuman, pada saat menjalankan tugas saya nilai di guru tersebut, juga bagus cara mengajarnya dan saya senang diajar oleh guru tersebut. Tuh kan, kenapa tidak Yoel coba saja? Itu akan membantu menyelesaikan masalah Yoel. Benernya bener juga sih ya, Bu. Cuman ya harusnya saya cobalah untuk menemui guru tersebut, Bu. Bagus. Setelah Yoel bertemu dengan guru tersebut, apa yang ingin Yoel lakukan atau ingin sampaikan kepada guru tersebut? Boleh nggak ya? Pertama, saya ingin menyampaikan kepada guru tersebut bahwa saya tidak ikut les. Kemudian juga Hmm, saya akan menanyakan, apakah dengan hmm. tidak mengikuti les tersebut akan mempengaruhi nilai saya di kelas. Kemudian saya juga ingin minta konfirmasi kenapa eh, alasannya nilai yang saya dapatkan lebih kecil gitu. Wah, itu ide yang bagus sekali. Ayo lakukan itu. Selain itu, apa kekuatan yang Yoel miliki sehingga Yoel merasa yakin mendapat nilai walaupun tidak ikut les? Begini, Bu. Saya sebelumnya dari kelas 10 itu selalu mendapat juara kelas. Nah, selain itu, saya selalu belajar dengan rajin, kemudian saya sering mengulang pembelajaran yang saya dapat di sekolah di rumah, kemudian juga saya suka mencari sumber-sumber belajar melalui internet, ataupun melalui gadget yang saya miliki. Tapi sih beberapa akhir ini, saya dipanggil untuk masuk ke Pelatda, Bu, untuk cabang bulu tangkis. Saya mengalami kesulitan belajar karena pada kegiatan Pelatda tersebut saya sangat intens. Jadi saya harus bolak-balik seminggu 3 kali, Bu. Apakah hal tersebut mempengaruhi belajar Yoel? Sepertinya iya, Bu. Saya menjadi kurang maksimal dalam belajar karena sampai di rumah saya sudah merasa kelelahan dan langsung tertidur, Bu. Tuh kan. Nah, sekarang coba Yoel pikirkan kembali tentang nilai Yoel yang rendah. Apakah disebabkan tidak ikut les atau karena kurang belajar? Benar juga sih, Bu. Mungkin karena ini saya jadi tidak fokus dalam belajar, Bu. Jadi, apa yang akan Yoel lakukan sekarang? Jadi, saya akan tetap bertanya ke guru tersebut, Bu, untuk memastikan dugaan-dugaan saya tadi. Selain itu, saya akan mencoba membuat jadwal belajar yang disesuaikan dengan jadwal latihan bulu tangkis saya di Pelada, karena menjadi atlet nasional adalah cita-cita dan impian saya, Bu. Wah, solusi yang sangat luar biasa sekali. Terus, apa lagi yang akan Yoel lakukan? Kalau menurut saya untuk ikut les privat dengan guru tersebut itu tidak bisa, Bu. Karena saya tidak punya waktu untuk ikut les privat tersebut. Tapi saya rasa saya bisa terbantu dengan bantuan teman sebangku saya yang bernama Sri, Bu. Kebetulan teman saya Sri ini juga ikut les privat. Dan Sri adalah teman baik saya dan selalu membantu saya, Bu. Nah, selanjutnya, apa rencana Yoel untuk mencapai tujuan? Yang pertama, saya akan menemui guru tersebut untuk melakukan konfirmasi kebenaran dugaan saya. Yang kedua, saya akan mengkonfirmasi jawaban tes ulangan yang diberikan oleh guru tersebut. Saya ingin menanyakan kenapa nilai saya lebih rendah. Kemudian yang ketiga, saya akan membuat jadwal kegiatan untuk mengatur kegiatan belajar saya dan kegiatan latihan saya di cabang bulu tangkis, Bu. Dan terakhir, saya akan meminta bantuan Sri untuk membantu saya dalam belajar. Wah, bagus sekali. Bapak suka dengan rencana Yoel. Lalu, komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencana kamu ini? Pertama, besok pagi saya akan memberanikan diri untuk menemui guru tersebut. Kemudian besok saya akan membuat jadwal kegiatan untuk mengatur jam belajar saya dan latihan, Bu. Lalu, siapa yang Yoel minta bantuan menjalankan komitmen ini?
Karena saya punya teman baik yang bernama Sri, Bu, mungkin saya bisa minta bantuan ke Sri untuk menemui guru tersebut, dan selain itu mulai besok menemui guru tersebut, selain itu saya akan memintanya untuk membantu saya dalam hal belajar. Nah, sepertinya itu sangat baik untuk Yoel lakukan. Baik, terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Sekarang saya akan masuk kelas dulu ya Bu, karena bel tanda masuk sudah berbunyi. Sama-sama Yoel. Ibu juga akan mengajar di kelas selanjutnya. Sampai bertemu nanti ya Yoel. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Aplaus untuk kita. Oke, sesi kedua. Oke, siap. Sebentar, tarik nafas dulu, minum dulu boleh? Pejamkan mata. Eh, jadi skenario yang kedua, saya Adalah sebagai oh, coach, saya sebagai coach, Bu Sefrida sebagai coach. oke, kita langsung aja Bu Yael dulu dari ya, coach. Mm-mm. coach dulu. Coach dulu. Coach. Selamat siang, Sefri. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Ibu Sep. Kok sepertinya lagi bingung ya? Ada apa, Bu? Iya nih, saya sedang bingung. Oh ya, bolehkah saya meminta waktu Ibu sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Boleh dong. Ada apa, yuk? Begini, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang fokus dalam pembelajaran dan ada lagi yang sering tidak masuk ke sekolah tanpa keterangan. Ini dilakukan ketika saya belajar di kelas. Oh, jadi menurut Bu Sefrida, apa yang diharapkan dari perbincangan kita hari ini nih? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang fokus murid-murid yang saya ajar dan bagaimana supaya mereka juga rajin bersekolah. Kalau menurut Bu Sefrida, hal-hal apa saja yang bisa membuat murid-murid tersebut kurang fokus dalam pembelajaran? Kalau saya ingat kembali ya Bu Yoel, yang Ya. saya penyebab murid-murid saya kurang fokus adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan ketika saya mengajar di kelas, tapi ketika saya mengajar di lapangan, anak-anak itu selalu menyenangkan dan mengasihkan. Ketika di kelas mungkin sedikit agak membosankan, terlalu menonton, kemudian murid saya tidak masuk kelas pada jam pelajaran di kelas. Sedangkan praktek di lapangan murid saya ikut dan juga murid saya tidak masuk pada proses pembelajaran agama. Yang kedua, ketika pembelajaran di dalam kelas, pelajaran materi, pelajaran saya tidak memberikan kesempatan murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara. Oh, begitu. Jadi menurut Bu Sep, Frida nih gimana nih? Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid tersebut fokus dalam pembelajaran? Menurut saya ya Bu Yuliani, Iya. murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, menyenangkan, tidak menonton, dan tidak membosankan ketika Wah, saya saya melakukan sependapat. pembelajaran di kelas. Wah, saya sependapat dengan Bu Sep. Lalu menurut Bu Sep, apa saja yang bisa membuat murid-murid Bu Sep asik, asik dalam pembelajaran di kelas, tidak bosan pada saat pembelajaran di kelas? Menurut saya, pembelajaran harus terpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking atau games supaya pembelajaran lebih menarik. Ini semua tidak pernah saya lakukan ketika saya melakukan pembelajaran di Aduh. kelas. Lalu mengenal siswa yang libur sekolah tanpa keterangan bagaimana nih? Kemungkinan karena PR saya terlalu banyak kali ya, Bu. Karena dari beberapa siswa yang saya tanya, alasan mereka tidak bersekolah, tidak membuat PR yang saya berikan. Karena pelajaran, dan mungkin karena pembelajaran saya kurang menarik, Bu, ketika saya belajar di kelas. Oh gitu.
Kalau boleh tahu Bu Sefrida memberikan PR-nya berapa banyak? Saya biasanya memberikan PR setiap masuk kelas satu kali dalam seminggu. Karena kan saya masuk kelas satu kali dalam seminggu, satu kali di kelas, satu kali di lapangan gitu. Jadi ketika masuk kelas dalam seminggu, saya berikan jumlah yang cukup banyak, Bu Yoel. Biasanya soalnya berapa banyak Bu Sef? Saya pikir sih terlalu banyak. Kadang saya memberikan PR berupa soal pilihan ganda, kadang sampai 25 soal. Terus saya tambah lagi dengan Waduh. soal uraian 10 soal atau 15 soal. Seperti itu Bu Yoel. Wah, banyak sekali. Nah, saya yakin yakin sekali bila Bu Sefrida bisa tetap memberikan PR kepada siswa, tetapi siswa tidak tertarik untuk menyelesaikannya agar mereka tidak alfa lagi karena alasan tidak membuat PR. Begitu ya, Bu Sef? Iya. Nah, jadi sekarang gimana nih? Apa rencana Bu Sef untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya Bu Yoel setelah saya pikir-pikirkan dari tadi sebenarnya sih udah 2 hari saya pikirkan kenapa seperti ini. Yang pertama, mungkin saya Hmm, akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti menampilkan video, pembelajaran melalui YouTube. Karena selama ini saya tidak pernah lakukan. Kenapa saya tidak pernah lakukan? Karena proses pembelajaran saya sudah praktek ketika di lapangan, saya kan mempraktekkannya langsung. Ketika di iya. lapangan seperti, kegiatan Heeh, senam, kegiatan iya. rolling, kegiatan Heeh, lompat, kan sudah iya. saya sebagai guru PJOK, saya melakukannya, secara langsung dan juga mungkin dalam Mhm. permainan sepak bola, saya juga Iya, iya. mempraktekkannya di lapangan. Heeh. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak dan bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Wah, bagus sekali rencananya, Bu Sep. Semoga berhasil ya. Terus apa komitmen Bu Sep terhadap rencana ini? Komitmen saya, untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan ketika proses pembelajaran di dalam kelas, menggunakan banyak Mhm, strategi dan sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga mhm. murid-murid saya dapat menjalankan dan saya akan membuat murid saya senang dalam kegiatan, belajar dan memberikan PR yang menarik dan beragam, mungkin seperti itu, Bu. Oh, mungkin soal PR-nya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu Iya, menonton. betul. Heeh, bagus tuh. Nah, sekali lagi Bu Sefrida, saya sangat mendukung rencana Bu Sefrida dan komitmennya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan ya, Bu Sep. Oke, baik. Terima kasih ya Bu Yuliani atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa jadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Nah, selesai. Selesai.